Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup ini di sini akan mempresentasikan tentang perbandingan jurnal internasional. Next. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok I. Yang pertama, saya sendiri, Lini Gusti, kemudian yang kedua ada Ardania, ada Dwiana, kemudian ada Hapriani, ada Intan, ada Caroline, dan kemudian ada Zahra Octavia. Next. Nah, untuk materi jurnal yang diambil itu tentang parasit, baik itu tentang morfologi, habitat, dan patogenesis serta penyakit yang disebabkan oleh parasit yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Untuk parasit sendiri itu apa sih? Menurut Wikipedia, parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Kemudian di sini kami mengambil penyakit malaria. Penyakit malaria itu disebabkan oleh parasit, terutama parasit Plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Next. Untuk sumber jurnal yang diambil, kami mengambil dari website https://eresearch.perpusnas.go.id dengan keyword pencarian parasit and malaria and children. Next. Nah, untuk jurnal yang pertama, itu berjudul Severity of Retinopathy Parallels the Degree of Parasite Sequestration in the Eyes and Brains of Malawian Children with Fatal Cerebral Malaria. Next. Untuk jurnal yang kedua, berjudul Reduce Parasite Burden in Children with Falciparum Malaria and Bacteremia Co-infection, Role of Mediator of Inflammation. Next. Kemudian ada Prevalence of Malaria and Factor Associated with Infection in Children aged 6 months to 9 years in Guinea, result from a national cross-sectional study. Next. Kemudian ada Malaria Infection, Disease and Mortality among Children and Adults on the coast of Kenya. Next. Ada large variation in malaria parasite carried by April school children living in nearby communities in the central region of Ghana. Next. Nah, ini untuk perbandingan kelima jurnal itu dimulai dari identitas. Kemudian di sini saya akan memulainya dari identitas terlebih dahulu. Jurnal yang pertama yang berjudul Severity of Retinopathy Parallel itu ditulis oleh Valentin Badari, Paul Stephenson, dan kawan-kawan, diterbitkan tahun 2015 dengan volume ke-211, rentang halamannya itu 1977 sampai dengan 1986. Kemudian judul yang kedua itu Reduce Parasite Burden, itu diterbitkan oleh perusahaan penerbitan Hindawi. Penulisnya itu adalah Gregory C. Davenport, James, dan kawan-kawan. Tahun terbitnya 2016 dengan volume ke-2016 dengan rentang halaman 1 sampai dengan 14. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul Prevalence of Malaria and Factor Associated bla 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 from a National Cross-Sectional Study, itu diterbitkan oleh Jurnal Parasit Epidemiology and Control dengan penulis Abdul Habib, Biofugi, Alexander Delamo, dan kawan-kawan. Tahun terbitnya 2020 dengan volume ke-11 dengan rentang halaman 1 sampai dengan 8. Selanjutnya jurnal yang keempat yang berjudul Malaria Infection Disease bla 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 on the coast of Kenya, diterbitkan oleh Jurnal International Malaria Journal, ditulis oleh Alice Kamau, Grace M. Tenje, Christine Mataza, dan kawan-kawan, diterbitkan di tahun 2020 dengan volume 19 nomor 210 dengan jumlah halaman 12 halaman. Dan jurnal terakhir dengan judul Large Variation in Malaria Parasite Carrier bla 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 bla
In the Central Region of Ghana, diterbitkan oleh Jurnal Pengobatan Tropis, Journal of Tropical Medicine, ditulis oleh Evans K. Oboh, Ruth E. Okonu, dan Linda E. Emo. Diterbitkan di tahun 2020 dengan volume 2020 dengan ID artikel 4125109 dengan jumlah halaman 10 halaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Perbandingan yang kedua yaitu mengenai abstrak. Abstrak untuk jurnal yang pertama, peneliti lebih berfokus pada perubahan retinal selama hidup dan tingkat sirkulasi sel merah yang diparasit pada pembuluh okular dan otak saat otopsi guna mengetahui korelasi antara derajat retinopati dan disfungsi cerebral pada malaria cerebral. Observasi retinal ini juga akan memberikan informasi penting terkait patofisiologi untuk diagnosis klinik. Abstrak pada jurnal yang kedua itu menyatakan bahwa Kenya adalah salah satu dari WHO Afrika negara wilayah yang menanggung beban malaria tahunan terbesar di dunia, terutama menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun dan wanita hamil. Dan dijelaskan pula bahwa koinfeksi baktermia dan malaria adalah kondisi umum dan mengancam jiwa pada anak-anak yang tinggal di sub-Sahara Afrika. Artikel ini berfokus untuk menentukan bagaimana respon imun terhadap malaria, mengatur parasitema. Produksi sitokin diselidiki dengan model mediasi ganda. Artikel ini juga menjelaskan selain malaria, menjelaskan pula penyakit lain seperti baktermia, human immunodeficiency virus atau HIV-1 dan cacing tambang dapat menyebabkan anemia pada masa kanak-kanak. Abstrak pada jurnal yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa seorang anak meninggal setiap 2 menit karena malaria dengan sekitar 90% dari semuanya di Afrika. Kematian akibat malaria terutama di kalangan anak-anak. Artikel ini lebih memfokuskan masalah prevalensi malaria dan faktor terkait di antara anak-anak berusia 6 bulan sampai 9 tahun di Guinea. Tes diagnosis cepat menunjukkan prevalensi malaria yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa malaria masih lazim di Guinea pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 9 tahun. Abstrak pada jurnal keempat. Dalam jurnal ini penulis lebih melakukan beberapa survei tentang riwayat demam yang berkaitan dengan infeksi dan prevalensi infeksi parasit penyebab malaria. Selain itu, menginvestigasi mengenai penyakit rawat inap dan kematian yang terjadi di antara anak-anak berusia lebih dari 6 bulan dan orang dewasa di pantai Kenya. Nah, untuk abstrak yang terakhir, untuk jurnal yang kelima yaitu menunjukkan sebuah studi yang menentukan prevalensi penyebaran parasit malaria asimptomatik pada anak-anak afebris yang menghadiri 6 sekolah beberapa di 2 distrik, yaitu Cape Coast Metropolitan Assembly dan Komenda Edina Eguva Ebirem di wilayah tengah Ghana. Sampel yang digunakan adalah anak-anak afebris berusia 9-15 tahun dari 6 sekolah yang dipilih secara acak sejumlah 528 anak. Infeksinya ditentukan dengan menggunakan genotip protein permukaan merozoit. Dari sini dapat diketahui keefektifan intervensi pengendalian malaria yang diterapkan di CCMA dan perlunya tambahan intervensi pengendalian malaria untuk distrik KIEA. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perbandingan pada latar belakang. Pada jurnal pertama, malaria cerebral dikaitkan dengan tanda-tanda retinal yang secara kolektif dikenal sebagai retinopati malaria atau MR. Dengan berfokus pada perubahan retinal selama hidup, maka peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hubungan antara dasar parasitologis untuk retinopati malarial dan malaria cerebral, sehingga dilakukan studi klinikopatologi retina utuh dari mata hasil studi otopsi jangka panjang pada anak-anak Malawi yang telah meninggal, dan
P. falciparum parasitemia. Kemudian pada jurnal kedua latar belakangnya menjelaskan tentang bakteremia pada anak-anak merupakan masalah dan perhatian di seluruh dunia, tetapi sangat berbahaya di daerah tropis dan subtropis, di mana anak-anak secara bersamaan diserang oleh Plasmodium falciparum sehingga terkena infeksi dan HIV. Bakteremia yang disebabkan oleh non-tipi Salmonella juga merupakan temuan umum di antara anak-anak dan mereka yang terinfeksi HIV di sub-Sahara Afrika. Malaria berat tampaknya merupakan penyakit yang ditentukan oleh respon yang tidak tepat dalam besaran dan waktu, daripada respon yang tidak tepat dalam jenis mediator inflamasi yang dilepaskan, seperti sepsis bakteri. Maka dari itu, perlunya meneliti respon sitokin pro dan antiinflamasi pada anak-anak Kenya yang tinggal di wilayah holoendemik untuk Plasmodium falciparum, penularan di mana bakteremia merupakan fitur komplikasi yang sering terjadi pada malaria. Kemudian pada jurnal yang ketiga, untuk latar belakangnya, seorang anak meninggal setiap 2 menit karena malaria di seluruh dunia. Pada 2015, 90% dari semua kematian akibat malaria terjadi di sub-Sahara Afrika, kebanyakan pada anak kecil. Terlepas dari semuanya, kemajuan yang dicapai selama 10 tahun terakhir dalam mengurangi kejadian malaria, beberapa negara Afrika masih memiliki tingkat malaria yang tinggi, kematian dan endemisitasnya. Guinea adalah negara endemik malaria dengan prevalensi global 44% dan prevalensi malaria regional berkisar antara 39% hingga 61%. Malaria adalah penyebab pertama dari semua kunjungan rawat jalan 34% dan penyebab pertama kematian 20% di antara anak-anak Guinea. Untuk jurnal yang keempat, latar belakangnya, Plasmodium falciparum terus menginfeksi jutaan orang di sub-Sahara Afrika setiap tahun. Kurangnya data empiris tentang hubungan antara infeksi malaria, penyakit dan kematian di semua kelompok umur menghalangi pemahaman tahapan imunitas dan deskripsi yang lengkap tentang kontribusi malaria terhadap beban penyakit di Afrika. Di jurnal ini, penyelidikan epidemiologi, prevalensi parasit, kejadian demam karena parasit, penyakit rawat inap parah dan kematian di antara populasi yang berusia lebih dari 6 bulan di pantai Kenya disajikan untuk menentukan pola infeksi malaria hingga kematian. Untuk jurnal yang kelima atau yang terakhir, latar belakangnya, pembawa asimptomatik parasit Plasmodium merupakan kemunduran yang mengerikan untuk upaya pengendalian dan eliminasi malaria, terutama karena mereka berfungsi sebagai reservoir potensial untuk penularan malaria. Plasmodium malariae dan P. alphalate telah diidentifikasi di beberapa negara Afrika sub-Sahara termasuk Ghana pada tingkat yang sangat rendah. Untuk mengidentifikasi dan menentukan keberadaan 4 spesies Plasmodium ini yang berada pada anak-anak di sekolah Afrebis yang tinggal di wilayah tengah Ghana digunakan alat molekuler sensitif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk metode yang digunakan pada jurnal pertama, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri terlihat pada jumlah parasit yang dilaporkan untuk setiap spesimen pada jaringan mata. Sel yang sudah dihitung kemudian dicatat secara individual dan data dinormalisasi serta dilaporkan sebagai PRBGS ditambah NPRBGS per 100 microfilms. Yang diparasit setelah dievaluasi kuantitatif, kode spesimen dipecahkan dan hasilnya akan dibandingkan dengan data klinis menggunakan SPSS Statistik 20 sebagai bahan pelengkap. Untuk metode yang digunakan pada jurnal kedua, peneliti menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pada kualitatif, adanya penyajian data serta tulisan berupa distribusi isolat, bakteri, dan karakteristik klinis, demografis, hematologi dari peserta penelitian, dan lainnya yang berhubungan dengan hubungan malaria dan koinfeksi dengan bakteremia. Dan untuk kuantitatif berupa analisis statistik dari mediator preinflamasi dan pengukuran laboratorium. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ketiga, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kuantitatif ditunjukkan dengan sampling 5 tingkat untuk pengumpulan data klinis dan laboratorium. Sedangkan untuk metode kualitatifnya dilakukan dengan pengumpulan data
yang dilakukan di rumah tangga dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam jurnal keempat, yaitu metode kuantitatif. Hal itu terlihat dari adanya proses survei yang dilakukan di antara anggota Wisma secara acak dari 6 fasilitas kesehatan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 4 kali dalam periode bulan Maret 2018 sampai Februari 2019. Untuk metode yang terakhir, yaitu yang digunakan dalam jurnal kelima, studi ini mengambil sampel sebanyak 508 anak afebris dari 6 sekolah di 2 kota di wilayah Tengah Ghana, kemudian diambil 2 tetes darah untuk membuat apusan darah kental dan tipis dan noda darah kering. DNA genom diekstraksi dari DBS menggunakan metode ekstraksi Calyx. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Verpet Prims versi 5, Verpet Software Inch, dan IBM SPSS versi 22. Perbandingan Dunn digunakan untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara median usia anak-anak, tingkat positif RBT, kepadatan parasit, dan prevalensi parasit malaria. Statistik deskriptif termasuk mean dan interval kepercayaan 95%. Frekuensi diperkirakan dalam persen dan analisis chi-square percent digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam distribusi laki-laki di sekolah yang berbeda. P nilai kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Baik, perbandingan selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Untuk jurnal yang pertama, dijelaskan bahwa 5 anak dengan deklinis FIC-MNED selama hidup memiliki penyebab kematian lain yang diidentifikasi FI pada otopsi. Tidak ada MR dan sedikit sekuentrasi intracerebral. 13 anak menderita MR dan meninggal karena CM. Keparahan MR berkolerasi dengan presentase pembuluh mikro yang diparasit di retina, otak, dan jaringan non-retinal dengan beberapa komponen neuroektodermal. Semua P kurang dari 0,1. Pada kasus MR sedang atau berat dengan nilai N sama dengan 8, kongestif vaskuler lebih intens dengan nilai Rho sama dengan 0,841 dan P kurang dari 0,01. Parasit yang diasingkan lebih dewasa dan jumlah hemozoin ekstra eritrositik lebih tinggi dibandingkan dengan kasus MR ringan atau dengan nilai N sama dengan 5. Kemudian untuk jurnal yang kedua dijelaskan bahwa dalam penelitian sudah menandai lingkungan inflamasi anak-anak yang tinggal di daerah holoendemik Plasmodium falciparum yang monoinfeksi dengan malaria dan koinfeksi dengan bakteremia G positif atau G negatif. Dan investigasi yang didapatkan anak-anak yang terpajan atau seropositif atau terinfeksi dengan DNA proviral positif dengan HIV negatif 1 memiliki perbandingan yang signifikan dalam profil mediator inflamasi mereka dibandingkan dengan anak-anak dengan malaria saja. Pengecualian anak yang terpajan HIV-1 dan HIV-1 positif dari analisis sitokin menunjukkan bahwa anak-anak dengan organisme G negatif atau G positif dan malaria falciparum telah mengurangi beban parasit dan indeks eritropoietik serupa dengan anak-anak dengan malaria. Dan pada pemeriksaan profil sitokin antiinflamasi menunjukkan bahwa diperlukan untuk mengendalikan parasitema dan bahwa perbedaan utama dalam sitokin antara anak-anak yang monoinfeksi malaria dan koinfeksi dapat mewakili respon optimal terhadap infeksi di mana patogen secara efektif dikendalikan dengan dampak minimal pada kadar hemoglobin. Pada jurnal yang ketiga, dijelaskan bahwa sebanyak 1.785 anak berusia 6 bulan hingga 9 tahun dilibatkan dalam penelitian ini. Di antara anak-anak yang dites malaria di seluruh negeri, 35% positif dengan hapusan darah tebal. Prevalensi malaria tertinggi infeksi diamati di Guinea Hutan sebesar 48%, diikuti oleh Guinea Bawah sebesar 32%,
Gini tengah 28%, dan gini atas sebesar 31%. Plasmodium falciparum merupakan parasit malaria yang paling banyak ditemukan pada anak-anak di seluruh negeri dengan persentase 94,2%, diikuti oleh Plasmodium malaria sebesar 2,1% dan Plasmodium vivax sebesar 1%. Sebuah kombinasi spesies parasit diamati pada 2,7% dari anak-anak dengan MI positif. Tes diagnosis cepat menunjukkan prevalensi malaria yang lebih tinggi dengan 46% di seluruh negeri, 65% di Forest Guinea, 41% di Guinea bawah, 40% di Guinea atas, dan 38% di Guinea tengah. Hasil dari mikroskop pada anak usia 2-9 tahun menunjukkan bahwa malaria adalah mesoendemik dengan prevalensi antara 11% dan 50% di 4 wilayah alami negara. Densitas parasit rata-rata pada anak yang dites positif malaria melalui hapusan tebal adalah 6.022 per mikroliter atau SD sama dengan 18.923 per mikroliter. Untuk jurnal yang selanjutnya, dijelaskan bahwa selama survei didapatkan 6.478 peserta berusia antara 6 bulan sampai 98 tahun yang terdaftar ke dalam 4 survei. Anak usia 5-14 tahun memiliki prevalensi infeksi malaria lebih tinggi dibanding anak usia di bawahnya. Sedangkan resiko terendah dilaporkan pada peserta berusia 50 tahun ke atas. Anak-anak yang mengalami demam memiliki resiko lebih tinggi untuk terserang malaria. Terdapat 579 pasien rawat inap, 76 diantaranya terserang malaria dan kejadian malaria tertinggi terjadi pada anak usia 1 tahun. Di antara periode tersebut terdapat 316 kematian meninggal di rumah sakit termasuk 3 kematian akibat malaria. Kemudian malaria juga dikaitkan sebagai penyebab utama kematian di antara 6 dari 36 anak usia 6 bulan sampai 4 tahun dan 6 dari 22 kematian di antara anak-anak usia 5 sampai 14 tahun. Meskipun intensitas penularan rendah, tetapi infeksi meningkat pada masa kanak-kanak hingga puncaknya pada 12 tahun. Dari usia 30 tahun, prevalensi terus menurun yang menunjukkan perolehan kekebalan tubuh dari infeksi sepanjang masa dewasa. Dan untuk jurnal yang terakhir, dijelaskan mengenai perbedaan signifikan yang diamati di dalam distribusi laki-laki di 6 sekolah, yaitu Pearson Chi-square dengan P18,44 dan juga P0,002. Dengan proporsi laki-laki dalam populasi penelitian berkisar antara 33% atau 33/100 di anak-anak dari St. Lawrence dan 57,5% atau 69 dari 120 pada anak-anak dari Simeu. Parasit malaria diidentifikasi di semua kecuali 1 sekolah, yaitu Presby Basic School. Plasmodium malaria diidentifikasi pada anak-anak hanya dari 2 sekolah, yaitu Simeu dan Ewim. Tingkat positif RDP secara keseluruhan di antara seluruh populasi anak sekolah adalah 21,2% atau 112 dari 528. Prevalensi keseluruhan anak-anak tanpa gejala yang diperkirakan oleh PCR adalah 27,1% atau 143/528 yang mencakup 3 anak yang mengandung Plasmodium malaria sebagai monoinfeksi dan 4 anak yang mengandung Plasmodium falciparum dan Plasmodium malaria sebagai spesies campuran dalam infeksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan mengenai kesimpulan dalam CM akumulasi intracerebral dari PRBC yang diasingkan terkait dengan patologi vaskular dengan perubahan yang berpotensi menyebabkan disfungsi sawar darah otak sedang. Pigmen hemozoin dibuat dengan konsumsi hemoglobin oleh parasit dan karena itu menjadi terlihat jelas secara mikroskopis pada 30-34 jam. Data ini memberikan dasar
histopatologi untuk korelasi yang diketahui antara derajat retinopati dan disfungsi cerebral pada CM. Selain menjadi alat yang berharga untuk diagnosis klinis, observasi retinal memberikan informasi penting tentang patofisiologi neurovaskuler pada CM pediatrik. Selanjutnya pada jurnal kedua, kesimpulan ini yaitu profil sitokin mendominasi pada anak koinfeksi malaria dan bakteremia dari daerah penularan holoendemik dan mediator spesifik inflamasi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengendalian malaria parasitisme tanpa memperburuk anemia. Pemahaman tentang jalur sitokin yang terlihat dalam pengendalian dan pemulihan dari berbagai infeksi, terutama selama koinfeksi, dan menunjukkan peran penting sitokin seperti IL-4 yang secara historis kurang mendapatkan perhatian pada malaria manusia. Dan untuk membedakan interaksi antara jalur kekebalan yang dilestarikan dan unik pada populasi beban penyakit tinggi dengan berbagai koinfeksi memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang biologi patogen inang. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Studi ini menunjukkan keempat wilayah Guinea memiliki prevalensi tinggi malaria Plasmodium falciparum pada anak usia 6 bulan sampai usia 9 tahun. Meskipun data untuk studi cross-seksional digunakan, kami menemukan bahwa beban malaria dikaitkan dengan anak-anak yang lebih tua dan yang diasuh oleh ibu rumah tangga atau petani. Selain itu, tinggal di hutan Guinea dan daerah pedesaan terkait infeksi malaria. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat, dari hasil yang disajikan, meskipun terjadi penurunan intensitas penularan malaria selama 20 tahun terakhir, tingkat infeksi malaria pada anak-anak tetap yang paling tinggi dan terus menurun hingga usia dewasa. Hasil yang disajikan mendukung strategi pencegahan infeksi lanjutan yang ditujukan untuk mencegah penyakit yang mengancam kehidupan anak-anak. Selanjutnya yaitu kesimpulan jurnal yang kelima, prevalensi yang rendah dari pembawa parasit malaria tanpa gejala di Cape Coast Metropolis menunjukkan bahwa intervensi pengendalian malaria yang diterapkan di CCMA sangat efektif. Demikian pula intervensi pengendalian malaria tambahan diperlukan di distrik KIIA untuk mengurangi prevalensi pembawa parasit malaria tanpa gejala. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya adalah kesimpulan dari cakupan 5 jurnal yang sudah diidentifikasi, yaitu malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tingkat keparahan dari penyakit ini tergantung pada spesies Plasmodiumnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di jurnal bahwa Plasmodium falciparum terus menginfeksi jutaan orang di sub-Sahara Afrika. Dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa anak-anak memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi malaria, terutama di usia 5-14 tahun, dan risiko rendah terjadi di usia 50 tahun ke atas. Pada prinsipnya, semakin bertambah usia, semakin terus menurun tingkat risiko terinfeksinya penyakit. Hal ini menunjukkan adanya perolehan kekebalan tubuh dari infeksi sebelumnya. Penyakit ini dapat mengakibatkan dampak yang serius, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Malaria dapat dikenali dengan adanya tanda dan juga gejala, seperti demam, sakit kepala, mual, dan juga muntah. Namun ada juga malaria yang terjadi tanpa gejala. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah yang semakin parah, perlunya melakukan intervensi pengendalian malaria. Sebagai contoh, dengan penggunaan alat molekuler sensitif untuk mengidentifikasi dan menentukan keberadaan 4 spesies Plasmodium yang beredar pada anak sekolah Afebris wilayah Tengah Ghana. Tanda-tanda serta gejala malaria biasanya mulai dari 8-25 hari setelah terinfeksi. Manifestasi awal dari penyakit berlaku umum untuk semua spesies malaria, mirip dengan gejala flu. Gejala yang timbul lainnya seperti sakit kepala, demam, nyeri sendi, dan juga anemia hemolitik, bahkan juga kerusakan retina seperti kondisi permasalahan pada anak-anak di Malawi dalam pembahasan salah satu jurnal tersebut. Sitokin adalah suatu glikoprotein yang berasal dari sel T helper, sel natural killer atau NK, dan makrofag yang berperan penting pada respon tubuh untuk melawan infeksi malaria.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.